Sherlyn, parfum yang kau pakai wangi sekali. Dari mana kau dapat? Aku ingin memberikan parfum itu kepada seorang gadis. Aku membelinya di Perancis, tidak ada di sini. Aku harus pergi, maaf. Tunggu dulu, tunggu sebentar. Sherlyn, kau suka mawar merah atau merah muda? Risap memintaku memesan bunga, jadi aku bertanya padamu mana yang kau suka. Oh, coba aku tebak ya. Sherlyn, kau suka mawar merah kan? Iya kan? Ayo berikan tos. Bagus sekali, Sherlyn. Samir, aku harus pergi sekarang. Maafkan aku. Permisi. Sherlyn, tunggu sebentar, Sherlyn. Kau tidak punya waktu sebentar untuk calon saudara iparmu ini, ha? Aku mau minta saran darimu, tapi kau kelihatannya buru-buru sekali. Kau tahu, Samir, aku tidak punya waktu. Aku harus pergi sekarang. Ini penting sekali. Maafkan aku ya. Baiklah. Sekarang aku serius. Aku ada pertanyaan serius untukmu. Risap memintaku untuk menanyakanmu. Boleh? Tentu saja. Risap ingin tahu kalau lebih dulu mana telur atau ayam? Apa? Mana yang lebih dulu, ha? Aku... Jadi kau tidak tahu? Tidak apa-apa. Aku masih punya pertanyaan yang lainnya. Gadok Singh adalah orang yang sangat menakutkan hingga dia bisa membuat kaca jendela pecah. Bagaimana mungkin itu? Aku tidak tahu. Kau tidak tahu jawabannya? Baiklah, ini pertanyaan lainnya. Ada seorang anak bernama Chandu. Dia mengajak bibinya ke Candi Chong untuk makan. Lalu kenapa dia harus melakukan itu? Apa? Aku tanya kenapa. Jadi kenapa dia harus ajak bibinya ke Candi Chong dan bukannya ke Mumbai? Mumbai kota yang besar sekali, banyak sekali orang lain di sini. Tapi dia memilih mengajak bibinya, bukan orang lain. Anggota keluarganya banyak sekali, dan dia jelas tidak peduli perasaan mereka semua. Jangankan orang lain, coba pikirkan ibunya. Dia tidak menunjukkan perhatian ke ibunya. Aku ikut merasa sedih untuk ibu Chandu. Kau tidak merasa sedih, Sherlyn? Astaga, kalau dia ngoceh terus begini, aku bisa gila. Halo, ini aku, Karan Lutra. Dengar aku baik-baik. Baik, ada apa? Aku mengarang cerita tentang Sherlyn. Aku yakin dia tidak curiga padaku lagi. Sebentar lagi akan terlihat jelas. Lalu ada hal lain yang aku ingin bicarakan padamu. Jadi aku minta kita bertemu secepatnya untuk bahas mengenai masalah ini. Baik, katakan. Perkembangan apa yang kau maksud? Aku menguping pembicaraan Sherlyn dengan seseorang. Orang itu memaksa untuk menemuinya. Pertama dia menolak menemuinya. Tapi akhirnya Sherlyn mau menemui orang itu. Dan aku yakin dia pasti menemuinya. Itu pasti si pria misterius. Jadi boneka sayangku, kita akan dapatkan bukti kuat. Tunggu. Apa? Dengar ya. Jangan panggil aku boneka sayang. Aku bukan bayi atau sayang. Aku tidak suka dengar kau mengatakannya. Apa? Aku sampaikan info yang penting, tapi kau malah memikirkan itu. Wow. Karena itu semua sudah berjalan sempurna. Dan aku tidak perlu bereaksi apa-apa lagi. Aku sungguh berterima kasih padamu. Kau sudah sangat membantuku. Hei, halo. Aku bukan mau membantumu. Sama sekali tidak. Aku melakukan ini hanya demi saudaraku Risap. Kau mengerti? Ya, kau benar sekali. Aku setuju sekali denganmu. Dengan apa yang kau lakukan untukku. Puas? Dengarkan aku baik-baik. Dasar tukang mengeluh berisik. Aku sudah persiapkan semuanya. Kurasa Sherlyn sudah pergi menemui orang itu. Aku akan mengikuti dia dan kumpulkan buktinya. Kebenaran akan segera terungkap. Boom. Bagus sekali. Sekarang kau jangan buang-buang waktu lagi. Cepat pergi dan ikuti dia. Aku juga tidak tertarik mengobrol denganmu. Kita ini bukan kekasih, benar? Sudah, jangan mengoceh terus. Aku harap kau cepat bertindak. Aku sudah mengambil tindakan. Sudah ku minta Samir untuk mengikutinya. Mungkin aku perlu bantuanmu, jadi angkatlah ponselmu saat ku hubungi ya. Tentu saja, aku sangat menunggu. Katakan, di mana Sherlyn saat ini? Sherlyn pergi menemui orang itu. Aku sudah minta Samir mengikutinya. Baik. Sampai jumpa. Untung saja Karan membantuku dalam hal ini. Aku yakin kebenaran soal Sherlyn akan segera terbongkar. Meski tidak terlalu kelihatan, Karan sebetulnya orang yang sangat cerdas. Hei Sherlyn, aku bicara denganmu. Samir, aku benar-benar harus pergi. Ini sangat penting, Samir. Tapi pertanyaan... Kau harus mengerti. Permisi. Bagus sekali, Samir. Oh, Karan, sekarang dia kesal padaku. Lalu hubungannya apa? Untuk apa aku melakukan itu? Akan kuberitahu nanti, tapi tolong rahasiakan ini, ya? Ayolah Karan, aku hampir saja memojokkan Sherlyn dan kau tidak mau beritahu aku kenapa. Makanlah biskuitnya. Iya. Tidak. Ayo Satu makan, saja. ayo. Tidak usah, terima kasih. Duduklah, nak. Baik. Prita, karena kau ada di sini, akan aku beritahu alasanku datang kemari. Kau tidak datang ke rumah kami.
Aku tahu kenapa. Kau merasa segan setelah apa yang terjadi pada ibumu. Dan aku hanya ingin tahu apa kau akan datang besok. Prita, aku mengerti. Pasti akan sulit bagimu untuk melupakan semua. Jadi aku datang kemari untuk meminta maaf kepadamu, mewakili keluargaku atas semua yang terjadi belakangan ini. Kalau Bibi bisa, aku mohon tolong maafkan. Kau tidak perlu minta maaf. Kau juga minta maaf padaku saat aku di penjara. Dan aku memaafkanmu saat itu. Tolong jangan buat kami malu dengan minta maaf lagi. Aku hanya memintamu untuk melupakan apa yang sudah terjadi. Dan kita harus melihat ke depan. Ibuku ingin kalian berdua mulai mengunjungi kami lagi. Bahkan aku pun menginginkan itu. Kalau tidak, aku tidak akan tahu kau memaafkan aku atau tidak. Risab, kau mengundang kami atau tidak, kami pasti akan mengunjungimu, baik kau suka atau tidak. Kurasa kau lupa bahwa aku adalah dokter nenekmu. Maafkan aku, Kak, tapi aku tidak pernah mau menginjakan kaki ke rumah itu lagi. Perlakuan Karina sangat buruk pada kita. Dia sudah menuduh sembarangan. Dia juga sudah membuat ibu masuk penjara. Aku tidak akan melupakan itu. Besarlah. Aku mohon bicaralah pada Sristi. Sristi, kau tahu siapa yang membebaskanku dari penjara? Yaitu Karan. Dan siapa yang datang minta maaf padaku? Risab. Bahkan sekarang pun dia masih minta maaf padaku atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Ibunya pun ingin agar kau mau mengunjungi mereka. Prita mau melanjutkan tugasnya sebagai dokter di sana. Dan dia bersedia karena dia tahu Bu Lutra tidak mau fisioterapis lain. Aku mengerti kau marah dengan Raki. Tapi anggota keluarga yang lain baik dan mereka mau mengawalinya lagi. Jadi tidak adil menimpakan kesalahan satu orang kepada yang lain. Semua di keluarga itu sangat menyayangimu. Hargailah, Nak. Ini tidak baik. Aku mengerti, Bu. Maafkan aku, Risab. Aku hanya kesal, itu saja. Baiklah, aku akan ke sana. Terima kasih, Sristi. Aku permisi dulu. Sampai bertemu lagi. Iya, aku sudah berangkat. Bukan begitu, sayang. Maaf, mungkin aku kasar padamu. Tidak, hanya karena macet saja aku mulai kesal jadinya. Baiklah, sayang. Ya, kita ketemu nanti. Dah. Mau kemana Sherlyn? Dia melewati rumah. Oh tidak, dia melarikan diri. Aku yakin Prita terlalu banyak tahu tentangku. Tapi memang kenapa? Tak seorang pun dari keluarga Lutra yang akan percaya padanya. Aku ini memang payah. Aku sudah membuat keputusan yang salah. Harusnya aku percaya Prita sejak awal. Mau bagaimana lagi? Aku memang sulit percaya pada orang. Tapi sekali aku percaya, akan kupercaya seterusnya. Sekarang aku akan membantu Prita. Sekarang Karan sudah percaya padaku. Untuk apa dia percaya Prita? Lagi pula, dia tidak benar-benar menyukai Prita. Dan Risa polos itu, dia begitu polos. Dia tidak akan curiga padaku. Lupakan Risa. Bibi Karina menganggap dirinya itu pintar. Tapi bahkan dia pun tidak tahu apa motifku yang sebenarnya menikahi Risa Lutra. Selicik apa kau sekarang ini? Aku akan membongkar niatmu yang sebenarnya, Sherlyn. Apalagi kehidupan Risab jadi taruhannya. Apa kau buta? Kau tidak lihat aku?
Maaf, Nona. Sepertinya ada seseorang mengawasiku. Astaga, apa ada yang mengikutiku? Aku cemas tanpa alasan. Tidak ada seorang pun di sini. Payah sekali aku. Entah kenapa aku cemas sekali. Aku rasa pikiranku mulai bertingkah aneh karena aku melakukan hal yang salah. Aku bertunangan dengan Rizab, tapi rasanya menegangkan melakukan hal yang salah. Oh, aku suka sekali ini. Dia tidak sabaran. Tidak salah aku curiga pada Sherlyn. Dia pasti melakukan hal yang salah. Kalau tidak mungkin dia secemas itu. Dia terlihat takut karena dia berbuat hal yang salah. Tidak akan kumaafkan. Pak, kau... Kau kenal aku? Pak, Anda terkenal sekali. Aku penggemarmu. Oh, kau penggemarku? Pak. Aku mohon, berilah tanda tanganmu untuk putriku. Baik. Siapa namanya? Ria. Pak, putriku ingin menikah denganmu. Apa? Jangan kaget, Pak. Dia masih anak-anak. Dia penggemar beratmu. Iya, terima kasih. Entah apa yang dilakukan Karan. Dia bilang dia akan mengikuti Sherlyn karena dia mau menemui seseorang. Dia memintaku berjaga-jaga jika dihubungi. Ada-ada saja dia. Kenapa dia memintaku berjaga-jaga dengan ponselku kalau dia tidak akan menelpon? Karan Lutra memang tidak pernah bilang maksudnya dengan jelas. Apa dia tidak sadar kalau aku ini gelisah? Dia mengikuti Sherlyn atau tidak? Apa dia terkena masalah? Apa dia menemukan bukti? Setidaknya dia bisa telepon atau memberitahuku. Katakan? Apa yang harus kukatakan? Aku ini gelisah. Aku menunggu telepon darimu. Sudah. Tunggu dulu. Ada apa ini? Jangan ditutup dulu. Ayo katakan, ada apa di sana? Bicaralah yang seperlunya. Jangan buang-buang waktu. Aku tidak mau bicara denganmu karena kau menyebalkan. Bicaralah padaku dengan hormat. Kau mengerti? Dengar, kau tidak perlu berteriak-teriak seperti ini. Aku sedang sibuk. Baik. Tuan Karan Lutra, maukah kau mengatakan padaku apa yang kau temukan? Apa kau melihat Sherlyn menemui orang itu? Dengarkan baik-baik. Kecurigaan kita tentang Sherlyn tepat sekali. Dia sangat gelisah. Dia hampir saja memergokiku. Apapun yang kau katakan tentang Sherlyn benar. Aku percaya padamu. Tujuan dia datang ke sini untuk menemui seseorang. Benar kan? Sudah kuduga. Aku tidak bohong. Sudah kubilang Sherlyn punya hubungan gelap dengan seseorang. Aku senang kau melihatnya sendiri. Apa kau bisa memfotonya? Kurasa kau harus memvideokannya. Kita perlu bukti itu untuk tunjukkan pada Rizab. Apa kau pikir aku ini seorang detektif? Apa maksudmu? Aku ini tidak punya kantor, jadi aku bukan seorang detektif. Kalau kau pikir aku ini detektif, kau salah besar. Sudahlah, jangan terus meledekku. Katakan saja apa yang terjadi di sana. Dengarkan aku, Prita. Kau tahu aku sedang mengikuti Sherlyn. Dia itu memang licik. Entah bagaimana dia tahu kalau ada orang lain yang sedang mengikutinya. Dia mendadak mulai mengawasi ke semua arah. Dia hampir saja melihatku. Aku hampir ketahuan. Apa kau ketahuan? Ketahuan? Aku bilang aku hampir ketahuan. Kenapa kau sulit mengerti hal sederhana? Sebenarnya apa maksudmu? Baik, jika artinya kau lebih cerdik dari Sherlyn dan kau tidak ketahuan, tapi itu juga berarti kau tidak berhasil mendapatkan bukti tentang Sherlyn. Aku butuh waktu sedikit lagi. Aku akan menemukan buktinya. Kau tidak bisa bilang begitu dari awal. Aku gelisah di sini. Kau tidak tahu betapa gelisahnya aku. Lalu apa yang harus kulakukan kalau kau sedang gelisah? Tutup dulu teleponnya. Aku harus segera cari tahu kamar tujuan Sherlyn. Begini saja, tanya saja resepsionis. Ide yang bagus. Siapa namanya? Bagaimana bisa kau tahu namanya?
Pertanyaan yang payah. Tepat sekali. Kau kira resepsionis akan beritahu? Hah? Hotel ternama punya peraturan dan batasan. Kau belum pernah ke hotel terkenal ya? Mereka tidak berinformasi. Kau mengerti? Hah, aku rasa kau tidak akan pernah mengerti, iya kan? Baik, jadi kita harus bagaimana sekarang? Biar aku saja yang pikirkan. Tutup dulu agar aku bisa berpikir. Tunggu dulu. Begini saja, kau duduklah sendiri. Aku akan ke sana untuk melakukan sesuatu. Lagi pula, kau hampir ketahuan. Kita tidak bisa ambil resiko lagi. Ini kesempatan yang bagus untuk memergoki Sherlyn. Kita tidak bisa sia-siakan. Aku akan ke sana. Sampai nanti. Tapi sebenarnya apa yang dia pikirkan? Dia kira dia lebih pintar dariku. Mana bisa kau lakukan ini? Dia pikir dia detektif yang hebat. Sebenarnya Sherlyn ke kamar yang mana? Bajai! Berhenti! Prita! Pak. Prita, Ayo, tunggu. Kau bersikap seolah takut padaku. Bukankah saat itu kau berani sekali menamparku? Kenapa kau takut sekarang? Aku tidak takut. Aku tidak mau bicara padamu. Prita, aku bukan mau bicara, aku mau minta maaf. Dengar, aku harus segera pergi. Perkataan atau permintaan maafmu tidak berarti lagi bagiku. Sekarang aku tidak punya waktu untuk bicara denganmu. Ayo, Prita, Pak. tunggu dulu. Dengar aku, Lepaskan Prita. tanganmu. Tunggu. Baik, aku minta maaf, Prita. Cobalah mengerti maksudku. Apapun yang telah aku lakukan, itu semua karena aku mencintaimu, Prita. Sudah kubilang, jangan bicara lagi. Aku tidak ada waktu. Aku harus pergi. Prita, aku tahu aku salah. Harusnya aku tidak berbohong tentang beasiswa itu. Tapi aku perlu kesempatan untuk mengatakan perasaanku padamu. Dan aku tahu, kau akan mendengarkanku. Hanya jika kau tahu aku telah menolong ayahmu. Karena itu aku berbohong. Maafkan aku, Prita. Aku mohon, percayalah pada aku. Aku bisa menjadi lebih baik, Prita. Kemana dia pergi? Kenapa dia tidak mengangkat teleponku? Beri aku waktu 10 menit. 10 menit saja. Bicaralah padaku, Prita. Ini adalah tentang hidup dan juga masa depan kita. Dengar, aku... Aku tidak bisa bicara dengan Karan di depan Dipak. Sudah kubilang, aku buru-buru. Kita bicara nanti saja. Kau mau kemana? Bukan urusanmu. Sudahlah, kita nanti bicara lagi. Prita, dengar aku Ayo, dulu. Prita, beri aku 10 menit. Prita! Sudah, ayo Pak. Prita! Dia meninggalkanku supaya bisa menemui Karan. Dia buru-buru sekali. Apa dia punya hubungan gelap dengan pemain kriket itu? Hai, aku di sini. Maaf, aku menolak bertemu denganmu sebelumnya. Tapi tak ada pilihan. Aku khawatir kalau akan ketahuan. Kau tahu, aku sudah bertunangan dengan orang lain. Tapi tak apa-apa. Aku merasa tenang begitu melihatmu. Sekarang aku merasa bebas. Halo, Karan. Aku sudah di lobi, tapi aku tidak melihatmu. Kau di mana? Prita, aku di sini. Kemarilah. Apa yang kau lihat? Apa kau sudah merekamnya di ponselmu? Kita perlu bukti sebelum mengatakan semuanya pada Risa. Kita harus membongkar rahasia yang sebenarnya tentang Sherlyn. Saat semua orang tahu soal hubungan gelapnya, kita juga akan bongkar keterlibatannya dalam masalah balai kumkum bahagia itu. Ada apa? Kenapa kau diam saja? Bukan Tunjukkan itu yang kau tahu. bilang padaku. Bukankah kau menyuruhku menunggu sampai kau datang? Hanya itu yang kau katakan. Astaga. Kau itu memang wanita yang sulit dimengerti. Jadi kau menungguku? Benar sekali, aku menunggumu. Lagi pula kau kan bosku. Kau memarahiku kalau aku berbuat salah, jadi aku menunggumu. Semua pria memang sama. Kecerdasan mereka memang kurang. Tunggu sebentar. Katakan lagi. Kau meragukan kecerdasanku. Perempuanlah yang kurang cerdas. Dan satu hal lagi, pria sama sekali tidak rumit. Oh begitu. Kau tidak mengumpulkan bukti dan sekarang mau beralasan. Satu hal lagi. Jangan bicara buruk tentang wanita. Aku tidak suka sama sekali. Baiklah,
Sekarang maksudmu sudah jelas. Kau hanya mau dipuji, tapi kau justru tersinggung kalau dia mengkritikmu. Oh begitu. Kalau begitu, kenapa pria selalu mengejar wanita? Pria bodoh secara emosional. Tunggu dulu. Aku ralat. Pria bukan bodoh secara emosional, tapi memang bodoh saja. Hanya karena aku berbuat kesalahan kecil, kau sebut aku bodoh. Baiklah, tidak masalah. Kau puas sekarang? Sudah, cukup. Apanya yang cukup? Aku tidak salah mengatakan itu. Kau menggoda pria dengan senyum manismu agar mereka membuatmu senang dan membuang waktu mereka. Lalu kau renggut hidup mereka. Kenapa kau selalu menghina wanita? Memangnya aku salah? Aku tahu kau salah. Nona Prita Aurora, suatu hari kau akan menerima fakta bahwa kau tergila-gila padaku, bahwa kau mencintaiku. Hei! Tidak pernah. Bahkan tidak dalam mimpiku. Faktanya, aku tidak akan pernah bilang itu. Ya, kau akan bilang suatu saat. Hei, Karan. Kau harus mengakui dulu. Karena wanita tidak mau mengakui duluan. Kalian berdua ini pasangan yang serasi. Siapa mereka? Kau kenal mereka? Hei, maaf ya. Tapi jangan lupa kalau aku ini pemain kriket terkenal, bukan orang sembarangan. Banyak orang yang minta foto. Oh iya. Benar. Jadi, aku... Ya, tidak apa. Tidak masalah. Aku tahu wanita tidak paham bagaimana cara meminta maaf. Kau mulai berlebihan. Sudahlah, kita bicarakan tujuan kita bertemu di sini untuk apa. Akan kutunjukkan bagaimana perempuan bisa kreatif. Akan kutemukan kamar tempat Sherlyn dengan mudah. Ikuti saja aku. Ada apa? Ayo. Jadi, kau sudah tahu nomor kamar Sherlyn? Ya? Jangan berisik. Sherlyn nanti dengar. Iya. Pelan-pelan, oke? Pelan-pelan. Astaga, kenapa kau tidak bilang sejak tadi? Karena aku suka membuatmu resah. Sudahlah. Bagaimana kau tahu? Bagaimana kau tahu nomor kamar Sherlyn? Ada seseorang wanita yang sedang duduk di lobi. Permisi. Hai, bisa kau beritahu nomor kamar Sherlyn Kurana? Halo, bisa kau beritahu nomor kamar Sherlyn Kurana? Maaf Pak, kami tidak bisa memberi informasi. Ini peraturan hotel. Aku mengerti peraturan hotel, tapi aku tidak mau mengganggunya. Dia menjatuhkan dompetnya, aku harus kembalikan. Kalau begitu baiklah, berikan dompet itu padaku. Aku akan berikan padanya. Aku tidak bisa memberitahu nomor kamarnya. Ayolah. Maaf Pak. Baiklah. Aku ada ide Pak. Mau tanda tanganku? Tidak, aku mau kau menciumku. Apa? Hanya itu caranya. Kalau kau ingin tahu nomor kamarnya Pak. Jadi aku harus mencium? Dasar tidak tahu malu. Coba bandingkan dengan Prita. Dia langsung marah begitu kupanggil boneka saya. Baiklah, oke. Satu hal lagi. Kau juga harus memberitahuku nama pemesan kamar itu. Kau mau ku cium tangan? Aduh, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Nomor kamar? 402. Siapa yang pesan? Ya Tuhan, berarti kau mencium seorang perempuan hanya untuk tahu nomor kamarnya saja. Kulakukan untukmu. Kau lakukan untukku? Tidak, bukan untukmu. Kulakukan demi Richard. Aku rasa gadis itu menganggapmu pria tampan karena dia memintamu menciumnya. Tunggu sebentar. Kau bilang apa tadi? Kau bilang apa? Tidak ada. Kau mengatakan sesuatu, katakan apa? Tunggu. Nomor kamar Sherlyn mana? 402. 402. Kamar itu dipesan atas nama siapa? Dipesan atas nama perusahaan. Kurasa Sherlyn punya hubungan gelap dengan pemilik perusahaan itu. Baik, begini saja. Kita datangi kamarnya. Kita lihat apakah Sherlyn mau mengundang kita masuk. Ayo. Ada apa sayang? Kau kelihatannya tidak tertarik padaku. Kalau Risap di sini... Diam. Atau akan kubunuh kau. Tunggu. Aku suka sekali melihat kau cemburu.
Aku merasa seperti tenggelam dalam mata tajammu ini. Karan, tolong dengarkan aku dulu. Dengar aku dulu. Kau benar-benar mau masuk ke kamar Sherlyn? Apa yang kau pikirkan? Kau pikir Sherlyn sedang berdoa bersama pacarnya lalu dia akan membuka pintu dan mengundang kita masuk ke dalam? Tidak mungkin. Aneh. Kenapa kau bilang seperti itu? Tadi aku hanya asal bicara. Kau yang menganggapnya serius. Ya kalau begitu, kau ini jangan asal bicara. Kalau kau tidak sungguh-sungguh, jangan katakan itu padaku. Karena aku anggap semua itu hal serius. Kita sedang menjalankan misi penting. Bagaimana bisa kau menganggap ini ringan? Kau mau kemana? Ke kamar Sherlyn lah. Memangnya ini kamar nomor berapa? Nomor 402. Jadi ini kamar Sherlyn? Benar. Astaga, jadi kita harus bagaimana? Begini. Biar aku saja. Aku akan coba mendengarkan kalau ada suara pria di dalam. Apa menurutmu tidak ada pria di dalamnya? Bukan itu maksudku. Tapi kita tidak tahu pria itu sudah sampai atau belum di hotel. Biar ku periksa, oke? Sayang, kenapa kau meributkan hal kecil seperti ini? Oke. Mereka sudah pergi. Iya. Aku tidak dengar apa-apa. Aku juga tidak. Ya kan? Prita sudah lama pergi. Kenapa belum kembali juga? Pasti ada yang tidak beres. Dia sudah pergi selama lebih dari 2 jam. Ini keterlaluan. Ini keterlaluan. Urusan penting apa yang dia lakukan? Kemana dia pergi dan bersama siapa dia? Aku buat kesalahan pada saat itu. Pada saat dia menamparku. Harusnya aku balas menamparnya. Wanita tidak seharusnya dibiarkan terlalu bebas. Mereka harusnya dikendalikan. Dan seharusnya aku saat itu tidak pergi. Harusnya aku buat keributan di depan ibunya. Prita pasti akan berubah kalau begitu. Aku berbuat kesalahan yang besar. Tapi sekarang aku harus bagaimana? Dia belum mau bicara padaku. Dia menjadi sombong setelah datang ke Mumbai. Dia bersikap tinggi kepadaku. Dia mau terima atau tidak? Aku ini adalah tetap tunangannya. Kita sudah hampir menikah. Aku punya hak atas dirinya. Tidak. Cukup sudah. Aku sudah memberinya kebebasan selama ini. Sekarang saatnya aku kendalikan dia. Tapi bagaimana cara melakukannya? Ya, kurasa aku tahu caranya. Sekarang saatnya untuk mainkan kartu asku. Ini akan menyenangkan. Kenapa kau serius sekali? Karan, aku sedang berpikir kita sudah tahu Sherlyn ada di kamar ini. Dan aku yakin sekali kekasihnya juga bersamanya. Kenapa kita tidak panggil Risab kemari supaya dia bisa melihatnya sendiri? Tidak, itu tidak mungkin. Kurasa Risab tidak akan mencurigainya. Kenapa? Karena dia bersedia menikahi Sherlyn. Sherlyn pasti sudah berbuat sesuatu hingga membuatnya terpikat. Dan yang kedua, dia pria sejati. Dia akan berpikir kalau kecurigaan kita murni karena salah paham. Hanya itu. Karena itu, bagaimana kalau kita panggil saja Risab kemari tanpa mengatakan alasan yang sebenarnya? Jadi dia bisa melihat Sherlyn bersama orang lain. Dia tidak akan diam saja. Dia pasti meragukannya. Baiklah. Dan kita tidak perlu mendapatkan bukti. Begitu? Bagaimana kalau mereka pergi sebelum Risab sampai? Bagaimana kalau dia melihat Sherlyn sendirian? Dengarkan Prita. Sebelumnya kita belum pernah melihat pria ini. Benar kan? Kalau Sherlyn tidak berbohong, dia akan menyalahkan kita soal kita hanya mengarah. Kita harus bagaimana, Tipe wanita seperti Sherlyn bisa mengatakan apapun pada Risab. Lagi pula saat ini aku sedang bermasalah. Kalau kita gagal dalam misi ini, kita berdua dalam masalah besar. Semua orang akan berpikir kita mengotori pikiran mereka. Iya, kau benar. Jadi kita harus... Kita harus bagaimana sekarang? Ayo katakan. Kita harus menemukan buktinya. Kita harus membuktikan bahwa Sherlyn diam-diam ke sini untuk menemui seorang pria. Itu yang kumaksud dari tadi. Ayo kita cari bukti yang memberatkannya. Kita harus cari cara untuk masuk ke kamar Sherlyn. Jadi kita bisa memvideokan mereka berdua. Atau setidaknya memfoto mereka. Dengar Karan, begitu kita buktikan kalau Sherlyn sudah membohongi Risab dan keluarga Lutra, maka mereka semua akan melihat bahwa Sherlyn juga akan meracuni makanan di acara pertunangan itu. Lalu nama ibuku akan bersih dari tuduhan itu. Dan yang terpenting, Balai Kumkum Bahagia bisa dibuka kembali. Kita harus dapatkan bukti yang memberatkannya apapun caranya. Kita tidak punya pilihan lain. Iya, kau benar. Tapi bagaimana cara kita masuk?
Dari jendela. Jendela? Iya. Di mana jendelanya? Pasti ada di belakang kamar itu. Kau pikir aku mau menaiki tangga demi mencapai jendela itu? Tidak mungkin kulakukan. Itu berbahaya, kau mengerti? Kau harus ambil resiko kalau mau mendapatkan sesuatu yang penting. Resiko itu terlalu besar, Prita. Bagaimana kalau aku jatuh? Aku bisa saja terluka. Atau bahkan lebih buruk. Aku bisa mati. Kau pikir aku ini pahlawan super? Aku bukan pahlawan super. Kau pemain kriket kan? Pasti kau bisa. Aku pemain kriket, bukan pemain akrobat. Pikirkan cara lain. Kau memang selalu egois. Kau selalu memberiku perintah, kau bahkan tak menanyaiku kenapa aku menolak bertemu denganmu tadi. Kau tahu kenapa? Prita curiga bahwa akulah yang meracuni makanan. Selain itu, dia mengira aku punya hubungan gelap dengan seseorang. Aku tidak peduli dengan kecurigaannya. Sebelumnya, banyak orang yang sudah curiga dengan kita dan mengawasi kita, tapi tak satu pun yang berhasil melawanku. Itu karena aku selalu banyak akal. Aku selalu membuat langkah cerdas. Dan karena itu kita masih terus bersama. Sekarang aku minta padamu, fokus saja padaku, Sherlyn. Akan kutangani semua orang itu. Baik, sayang. Dengar ya, kau baru saja memelukku. Kuharap aku tidak salah mengartikan bahwa kau mengajakku mendekat padamu. Aku ada ide. Tunggu. Jangan bicara. Idemu pasti berbahaya. Kau selalu memaksaku melakukan hal beresiko. Apa maumu sebenarnya? Idemu buruk. Yang kau mau kalau aku itu celaka, benar kan? Ya ampun, apa masalahmu sebenarnya? Bagaimana bisa kau mengira begitu? Lalu apa lagi? Semua orang menyayangi hidupnya. Aku juga. Kau selalu punya ide konyol. Simpan saja idemu sendiri, oke? Biar aku yang berpikir. Aku punya ide. Apa? Aku akan coba alihkan perhatian staf hotel untukmu. Tunggu. Apa maksudmu? Payah, tidak mengerti juga. Aku akan jauhkan staf kebersihan itu dari trolinya. Baiklah. Curi kartu kunci utamanya dan buka pintu, oke? Apa kau tidak waras? Tidak sepertimu. Aku bukan pencuri. Aku tidak mencurinya. Diam, Prita. Kau mau membantuku atau tidak? Hah? Kau bukan teman yang baik. Aku hanya bercanda. Kita harus selamatkan Risa dari jebakan Sherlyn. Kau harus belajar mencuri barang. Tidak, aku tidak mau curi kartu kuncinya. Aku tidak mau. Aku takut. Bagaimana bisa aku curi kartu kuncinya? Aku tidak bisa. Aku takut. Kenapa? Aku bicara padamu. Aku tidak mungkin bisa melakukannya. Shh. Kau bisa melakukannya. Mengerti? Bagus. Permisi. Ada yang bisa kubantu? Aku tidak bisa masuk kamarku. Bisa kau bantu aku? Tuan punya kunci kamarnya? Iya ada. Tolong ikut aku. Mana kuncinya, Tuan? Kuncinya? Ya, aku akan coba membuka kamarku. Mungkin kau bisa lihat masalahnya seperti apa. Biar ku bukakan. Tidak. Kau tidak perlu repot-repot. Biar aku saja. Tuan, wajahmu sepertinya tidak asing. Bagaimana mungkin wajahku tidak asing? Kita belum pernah bertemu, kan? Oh, iya. Biar ku ambil kunci utamanya ya. Tunggu sebentar. Aku baru ingat di mana kita bertemu. Di mana itu? Aku melihatmu dalam iklan. Iklan apa? Kau tidak pernah di iklan? Harusnya. Wanita cantik sepertimu main iklan. Harusnya kau jadi model. Terima kasih. Tapi aku kerja di hotel ini, Tuan. Tinggalkan pekerjaan ini. Dan kau harus jadi model. Kau sangat cantik. Siapa namamu? Namaku Akansa. Akansa, nama yang indah sekali. Terima kasih. Ini dia.
Security! Security! Hei, kau mau kemana? Dengarkan aku dulu. Lepaskan aku bisa Iya, jatuh. sini. Kau sedang apa boneka sayang? Ayo, cepat pergi. Security, tangkap mereka! Hei kalian, berhenti! Kau dengar itu? Aku mendengar ada keributan. Coba kulihat ada apa itu. Apapun yang terjadi, takkan kubiarkan kau kemanapun. Kau tetap bersamaku. Lari. Security! 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 Mereka pasti masih di sini. Aku harus memberitahu resepsionis sekarang. Kita harus apa sekarang? Kau mengambil kunci saja tidak bisa. Kau menjatuhkan banyak barang. Aku sudah mengambilnya. Tapi entah kenapa aku jatuhkan lagi. Karena kau memang ceroboh. Kau ada-ada saja. Semua orang jadi tahu rencana kita. Sekarang kita harus bagaimana? Harusnya kau saja yang mencuri, bukan aku. Sudah aku bilang, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa melakukannya. Memangnya aku ini pencuri profesional. Baiklah. Maaf. Aku memang salah. Aku panik dalam situasi seperti ini. Harusnya aku bisa mengerti itu. Iya. Tidak apa-apa, sudahlah. Biar ku pikirkan cara keluar. Hanya ada satu cara yang bisa kita lakukan. Tunggu dulu, dengarkan aku. Apa yang kau maksud, Karan? Coba katakan, apa yang kau rencanakan? Ayo katakan. Aku akan bakar hotel ini supaya Sherlyn dan kekasihnya keluar dari kamar. Apa? Apa kau sudah tidak waras? Ada banyak orang di hotel ini. Kau mau membahayakan nyawa mereka semua. Bagaimana kalau ada yang tewas? Jadi aku harus apa? Aku tidak bisa biarkan Sherlyn merusak hidup Risa. Karan, ini ide yang sangat berbahaya. Pikirkan cara yang lain. Penjaga akan kemari. Kita tidak punya waktu. Kita bisa lolos dengan barang bukti di tengah kekacauan. Kau mengerti? Kita harus memaksa Sherlyn dan kekasihnya keluar dari kamar agar kita bisa mengambil gambarnya. Kau akan membakar hotel ini demi itu. Kau, Karan. Karan, jangan lakukan itu. Oh, dia hanya membunyikan alarm kebakaran. Dia tidak membakar hotel ini. Dia hanya bercanda padaku. Jadi tadi kau bercanda padaku? Iya. Kenapa? Aku suka membuatmu resah dan aku suka melihatmu panik. Baiklah, lakukan dengan cepat. Alarm kebakaran. Kebakaran di hotel ini. Kita harus keluar. Hei, kau mau kemana? Sherlyn bisa melihatmu. Ayo cepat. Nyonya, pintu darurat ada di sebelah sana. Banyak sekali orang di sini. Di mana Sherlyn? Sherlyn pasti keluar seperti tamu lainnya. Apa kau yakin Sherlyn ada di hotel ini? Iya, aku yakin. Tapi aku tidak melihatnya. Kau melihatnya? Aku tidak melihatnya. Begini saja. Kita lihat handphonenya sekarang. Pasti sudah terekam. Iya, akan aku periksa. Ayo, Benar. Prita.
Itu mereka! Tangkap mereka! Mereka membuat masalah! Prita, lari, cepat lari. Ayo cepat. Pak, tunggu. Ada kesalahpahaman. Tunggu dulu. Tidak. Bu, maaf. Tunggu dulu. Di sini hanya ada orang yang membuat keonaran saja. Tidak usah khawatir. Siapa yang mau bercanda seperti itu? Tidak, aku tidak mau di sini lagi. Merusak suasana hatiku. Iya. Kurasa ponselku tertinggal di kamar. Ya sudah, biar aku yang ambil. Apa kau buta?